PSSI terus memburu pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Dan salah satu nama yang kini masuk dalam daftar incaran adalah Maitland Manhoef. Maitland Manhoef, pemain muda ini saat ini memperkuat Stoke City di kompetisi Championship Inggris setelah sebelumnya tampil impresif di Eredivisie Belanda bersama Vitesse. Maitland Manhoef yang kini berusia 22 tahun membangun reputasinya sebagai winger eksplosif saat membela Vitesse sejak 2020 hingga awal 2024. Selama 4 musim di klub tersebut, ia mencatatkan 77 penampilan dan mencetak 15 gol. Performa yang cukup mencolok hingga akhirnya membuat Stoke City tertarik merekrutnya pada Februari lalu. Performa gemilang ini membuat PSSI mulai melirik potensinya untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Bukan tanpa alasan PSSI mengincar pemain dengan tinggi 180 cm ini. Selain kemampuannya bermain di kedua sisi sayap, Maitland Manhoef juga dapat ditempatkan sebagai bek sayap, memberikan fleksibilitas taktik yang sangat berharga bagi timnas. Ditambah lagi, Maitland Manhoef memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya, sementara ibunya berasal dari Suriname. Jika PSSI mampu meyakinkan Maitland Manhoef, ia bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda, yang kini dipimpin oleh pelatih Patrick Kluivert. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor tak mau buang waktu jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Dia mengungkapkan bahwa dirinya telah menyerap banyak wawasan dari berbagai pelatih ternama sebelum menerima tantangan sebagai bagian dari tim kepelatihan skuad Garuda. Dalam wawancara dengan Love Televisi di acara The Aftrap, Pastoor menyoroti pentingnya kerjasama dengan klub-klub pemain sebelum mereka bergabung dengan timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa negosiasi dengan klub menjadi tahap awal yang krusial, sebab para pemain baru bisa sepenuhnya fokus setelah resmi bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Sebagai bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia, Alex Pastoor memahami bahwa waktu persiapan yang tersedia sangat terbatas. Tanpa adanya uji coba, semua perencanaan harus dirancang seefisien mungkin agar tidak terjadi kebingungan dalam skuad. Baginya, kejelasan dalam strategi menjadi kunci utama agar tim bisa tampil optimal di kompetisi besar. Pastoor juga menegaskan bahwa setiap detail harus disiapkan dengan cermat, agar tidak ada waktu yang terbuang untuk pertimbangan yang tidak perlu. Fokus utama tim saat ini adalah menciptakan kesiapan yang maksimal agar Indonesia memiliki peluang terbaik untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert panggil Pascal Struijk yang diizinkan membela timnas Indonesia. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda Denny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya Football Premier, Denny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Dalam obrolan yang sama, Denny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Roumanie dalam proses menjadi WNI. Benar saja, sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Ole Roumanie diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari. Karena itu, apa yang disampaikan Denny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner baru saja mengeluarkan unggahan yang menarik atensi di akun Instagramnya. Sambil menampilkan foto aksinya saat membela Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner menulis caption, "Meragukan saya?" Apakah kata itu ditujukan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert? Justin Hubner tidak menjalani musim yang mudah bersama klubnya, Wolverhampton Wanderers U21. Bek 21 tahun ini sempat tidak terpakai tenaganya oleh sang pelatih. Tercatat dari Agustus sampai Desember 2024, Justin Hubner baru sekali main. Di awal Desember 2024, Justin Hubner yang mengancam angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers U21 tiba-tiba langsung main di 2 laga beruntun. Namun, setelah mendapatkan kesempatan itu,
Justin Hubner mengalami gegar otak dan absen sekira 1 bulan. Sekarang, Justin Hubner sudah pulih dari cedera dan kembali rutin bermain. Bek berdarah Belanda Indonesia ini mesti menaikkan level permainannya. Tak hanya untuk mendapatkan status permanen di klub, tapi juga untuk menarik perhatian Patrick Kluivert. Sebab, persaingan di lini pertahanan timnas Indonesia sangatlah ketat. Sederet bek kelas dunia menghiasi lini belakang timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Maes Hilgers, Jay Eages. Pemain belakang timnas Indonesia berdarah Inggris, Elkan Bagot perlahan namun pasti kembali mendapatkan menit bermain reguler di klubnya saat ini, Blackpool. Bagot yang harus menepi dari hingar-bingar persaingan League One semenjak bulan Agustus 2024 lalu, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk turun ke lapangan dalam 3 pertandingan terakhir secara beruntun. Kembalinya Elkan Bagot mendapatkan menit bermain reguler di Blackpool tentunya kembali membuka kans bagi sang pemain untuk kembali ke timnas Indonesia. Terlebih lagi, pada awal bulan Januari 2025 lalu, terjadi pergeseran di jajaran kepelatihan skuad Garuda, di mana pelatih Shin Tae-yong yang dikabarkan berseteru dengan Elkan, digantikan oleh Patrick Kluivert. Namun demikian, meskipun kans kembali ke timnas Indonesia kembali terbuka bagi Elkan Bagot karena dipecatnya Shin Tae-yong oleh PSSA, namun bukan sebuah tugas yang mudah bagi Elkan Bagot untuk kembali mendapatkan kepercayaan mengisi skuad utama timnas. Alasannya pun cukup jelas, karena semenjak Elkan Bagot bermasalah dengan STY dan tak lagi dipanggil ke timnas Indonesia per bulan Mei 2024 lalu, skuad Merah Putih kedatangan amunisi baru di sektor pertahanan sekelas Maes Hilgers, yang secara kualitas tak kalah dengan dirinya. Belum lagi performa pemain belakang lainnya yang kian menawan dan solid, sehingga membuat Elkan membutuhkan kerja yang lebih keras lagi untuk bisa menembus skuad utama timnas Indonesia jika nantinya kembali mendapatkan panggilan dari Kluivert. Ian Maatsen masih jadi buruan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maasten masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Apalagi Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Di atas kertas, Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Namun, prosesnya diyakini akan rumit. Alasannya karena Maatsen masih bermain untuk timnas Belanda U21 meski usianya sudah 22 tahun. Hal serupa dialami juga oleh Paes di masa lampau. Hal ini bertentangan dengan aturan FIFA yang tidak memperbolehkan seorang pemain memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi.